Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, sebelum saya menyampaikan renungan malam hari ini juga bagian dari renungan malam hari ini sebetulnya. Saya mau mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa Bapak Ibu mau datang ke gereja? Untuk apa datang ke gereja? Apakah hanya karena kewajiban atau takut sama pendeta kalau nggak datang ke gereja? Mana kamu kok nggak datang gitu kan, ditanyain ya. Itu tugas pendeta tuh bukan nakut-nakutin, tetapi beliau mengingatkan kita, menyemangati kita untuk tetap ke gereja, ya kan? Ke gereja atau tidak ke gereja itu pilihan kita semua masing-masing, amin. Betul? Tidak ada paksaan kita mau tetap datang atau tidak. Mau dikunjungin setiap hari sama gembala sidang pun ataupun seluruh jemaat mengunjungi, kalau emang nggak mau datang ya nggak apa-apa. Kan begitu. Tapi kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Saya nggak tahu jawabannya. Masing-masing punya jawaban sendiri. Apakah karena suka ketemu orang? Atau saya ingin bersyukur sama Tuhan atas kebaikannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau itu. Tapi kira-kira ada yang lebih dalam dari itu enggak? Nah, saudaraku terkasih, ada salah satu tragedi terbesar di dalam dunia ini, di dalam kehidupan seorang manusia adalah ketika dia tidak mengenal Sang Pencipta. Sekali lagi ya, tragedi terbesar salah satunya bagi seorang manusia adalah ketika dia tidak mengenal Penciptanya yang adalah Tuhannya. Amin. Nah, saya sulit mengatakan ini kalau bagi orang yang tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi nyatanya berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari, tragedi terbesar adalah ketika orang tidak mengenal kenapa dia ada di dunia ini, kenapa dia harus dilahirkan. Dan itu juga salah satu tema besar di dalam buku yang selama ini kita pelajari, dari bukunya Rick Warren. Kenapa saya harus diciptakan di dunia ini? Karena tanpa kita mengenal Allah, maka kita tidak mengerti bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan sesuka hati kita, dengan tanpa standar, dengan tanpa arahan yang jelas. Maka kita akan membuat standar-standar moral berdasarkan apa yang kita pahami, bukan berdasarkan kebenaran. Sah nggak kalau hidup menggunakan standar moral manusia? Ya sah-sah aja bagi mereka yang mau hidup seperti itu. Tetapi standar Allah tidak demikian. Nah, saya harap Bapak Ibu ketika datang ke gereja, ketika datang seperti persekutuan seperti saat ini, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, bukan sekedar karena tidak enak sama pendeta, atau tidak enak karena saya ini anggota koordinator seksi, saya ini pelayan di gereja, saya harus tetap datang ke gereja. Saya harap tidak hanya secetek itu, tidak sedangkal itu. Tetapi kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau datang ke gereja karena kita rindu mengenal Allah kita. Amin. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, bagaimana caranya kita bisa menyembah seperti tadi? Ketika WL mengajak kita menyembah Tuhan, ayo bermazmur, ayo memuji Tuhan. WL enak menaikkan pujian, terus kita di bangku, ngapain ya gue ya di sini ya? Ngapain ya? Itu WL lagi nyanyi sendiri, memainkan nada naik turun dengan iringan lagu, terus aku ngapain ya di sini? Bingung loh. Kalau kita pribadi yang tidak mengenal siapa pencipta kita, kalau kita pribadi yang tidak peduli siapa Tuhan kita, maka ketika datang di dalam ibadah, kita sendiri bingung mau ngapain. Karena kita tidak punya harapan, tidak punya keinginan untuk sesuatu di dalam ibadah itu. Kita datang ke gereja karena kita ingin mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Kenapa seperti itu? Karena di gerejalah Tuhan menempatkan hamba-hambanya. Di gerejalah Tuhan menempatkan pelayan-pelayannya yang Tuhan panggil untuk mempelajari sungguh-sungguh isi Alkitab, isi firman Tuhan. Setuju gak? Bapak Ibu boleh belajar, silahkan di luar di rumah membaca Alkitab boleh. Tetapi kalau kita
sebagai orang awam tidak sungguh-sungguh bergantung pada Roh Kudus, maka kita akan bingung bagaimana mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu usianya ribuan tahun. Maksud saya adalah, kenapa Anda harus datang ke gereja? Karena kita ingin mengenal Allah kita. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya yang dipanggilnya. Biarlah itu menjadi kerinduan kita untuk mengenal Allah kita. Kita belajar untuk mengenal Allah, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita mengerti caranya, dibimbing untuk mengenal Allah kita. Dan ini penting. Kalau tidak mengenal Allah kita bagaimana? Kedalaman kita mengenal Allah akan menentukan bagaimana kita bersikap dalam hidup kita. Kalau saya waktu pertama kali kenal istri saya, ya saya nggak bisa main pegang-pegang tangannya dia, gitu ya. Kalau langsung saya pegang tangan dia, ya mungkin saya dianggapnya orang yang cabul kali ya, menurut pikiran dia. Kan ada step-stepnya. Dari tidak mengenal, saya ngajak ngobrol, lama-lama saya tahu cara dia berkomunikasi. Tahu dia kalau ke kampus jam segini, jadi harus saya tungguin. Jadi saya harus hafal semuanya. Sampai akhirnya ketika sudah berpacaran, menikah, berkeluarga, punya anak, semakin mengenal. Ketika semakin mengenal, perasaan kita semakin nyaman atau tidak nyaman. Bisa semakin nyaman, bisa juga tidak nyaman. Tapi kan lebih banyak nyaman ya karena sudah tahu. Itulah kita, kalau kita mengenal Allah kita sungguh-sungguh, ya kita akan semakin nyaman. Tetapi tragedinya adalah ketika orang yang hidup di dunia tetapi tidak mengenal Allah. Itu menjadi permasalahan penting. Mari kita buka di dalam Alkitab Roma 1 ayat 19 sampai 20. Saya bantu bacakan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudaraku terkasih, semua orang di dunia ini sebetulnya tidak ada kesempatan untuk bicara saya tidak kenal Allah. Firman Tuhan mengatakan tidak ada celah bagi manusia bahwa mereka tidak mengenal Allah. Gak mungkin. Memang kita tidak bisa melihat keilahian Allah, kita tidak bisa melihat. Kekuatan Allah yang besar itu, yang kekal itu kita tidak bisa lihat. Tetapi Allah menyediakan caranya supaya kita tahu bahwa Dia ada. Melalui apa? Melalui semua ciptaan yang ada di dunia ini yang muncul kepada pikiran kita, lalu pikiran kita akan memproses, kok bisa ada itu ya? Dan inilah tragedinya. Orang-orang yang sudah diberikan pikiran, semua orang diberikan pikiran yang sama untuk bisa melihat ciptaan Allah, tetapi menolak untuk mengenal Allah. Mereka tahu ada Sang Pencipta, tetapi mereka menolak. Nah, kalau kita lanjutkan ayat 21 sampai 22 dikatakan gini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi pikiran mereka sebetulnya memproses, pikiran orang dunia memproses bahwa semua yang tercipta ini itu pasti ada Sang Penciptanya. Mereka tahu itu, cuman mereka tidak mau mengenal lebih jauh. Mereka lebih mengandalkan mengenal dirinya dari lingkungannya, mengenal dirinya dari tetangganya, dari temannya, dari bestinya yang juga sama-sama tidak mengerti tentang dirinya. Kalau kita datang ke gereja
Kita bisa mau mengucap syukur karena kita sudah yakin, kita mengenal memang Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan kita kasih yang tiada batasnya, amin. Sehingga kita ketika datang, pikiran kita sudah tersetting bahwa ini loh Allah yang kami sembah, inilah Allah yang aku sembah ketika aku datang ke gereja. Jadi kita bisa mengucap syukur. Tapi bagi orang-orang dunia yang tidak mau mengenal Allah, walaupun bisa mengenal Allah, mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Justru karena mereka ingin hidup seenaknya, hidup sebebas-bebasnya, mereka disetir oleh keinginan mereka, pikiran mereka, dan kebodohan mereka. Ya hasilnya adalah apa yang kita bisa lihat sekarang. Bahwa begitu banyak orang yang hidupnya gak menentu. Hidupnya hanya untuk mencari uang. Hidupnya hanya untuk mencari jabatan. Mencari uang hanya untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Membahagiakan dirinya sendiri. Menjadi orang yang egois. Semuanya tentang dirinya. Mungkin mereka beragama, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Apakah itu ada di tengah-tengah kita? Mungkin saja. Apakah itu ada di perkantoran kita, di tetangga kita? Mungkin saja, dan itu banyak. Jadi kita tidak cukup hanya mengenal Allah dalam pemahaman kenal yang cetek, kenal yang dangkal. Mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 10. Saya bantu bacakan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bagaimana mengenal yang dikehendaki agar itu juga kita lakukan seperti Rasul Paulus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang mau seperti Rasul Paulus? Ikut bangkit dari antara orang mati pada akhir zaman. Angkat tangan. Siapa yang mau? Saya mau. Kita mau mengenal Allah dari kuasa kebangkitannya. Kita mau mengenal Allah dari kemampuannya untuk mengampuni dosa kita. Kita mau mengenal Allah yang benar itu. Dan ketika kita meyakini, mengimani Allah yang benar itu, tindakan kita pun akan seturut dengan iman kita. Amin. Kalau kita berimannya hanya ingin mencari selamat saja, hanya yakin selamat saja, bisa jadi kita hanya menginginkan keselamatan itu tanpa kita mau melakukan apa yang dituntut oleh Allah setelah itu. Tetapi yang Rasul Paulus katakan adalah, aku menghendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Baik hidup maupun mati, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena Dia teladan kita. Itulah kenapa kita harus ketika datang ke gereja, karena kita ingin siapa sih Tuhan kita itu. Cara kita tahu salah satunya adalah melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan agar kita semakin mengenal. Setelah kita tahu informasi itu, kita hidupi agar kita menjadi serupa baik di dalam hidupnya, di dalam kematiannya. Amin. Dan itu yang kita mau. Kita bukan mau mengenal Allah sekedar hanya tahu, oh ya, ada Allah, ada Tuhan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, maka kita tidak bisa mengerti standar yang diminta oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa aku mau menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku juga dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya ketika tubuh kita mati, kita akan juga dibangkitkan seperti halnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita diselamatkan, dimenangkan. Amin. Kan kita mau sampai ke situ semuanya. Kecuali ada yang gak mau.
ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau saya mau, Bapak Ibu mau nggak? Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Kristus, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang 100% benar terus. Nggak salah, ya nggak juga. Kita pasti akan mengalami sandungan-sandungan, mengalami terpleset-terplesetnya. Tetapi kita terus ingin mengenal Allah kita, terus ingin mengenal pribadinya, agar kita tidak jatuh lagi, tidak tersandung lagi. Dalam ayat 12, Rasul Paulus sendiri mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh siapa? Kristus Yesus. Saudaraku terkasih, Rasul Paulus sendiri mengatakan, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya bahwa karena usahaku aku telah diselamatkan, bukan. Tetapi aku berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhanku. Standar hidup yang dikehendaki Tuhanku aku kerjakan, aku kejar. Tapi bukan seolah-olah aku telah menangkap keselamatan itu. Justru sebaliknya, Kristus yang telah menangkap aku. Artinya kita itu memang dituntut oleh Tuhan untuk punya hidup dengan standarnya yang Tuhan berikan. Ayo, hidup kita harus begitu. Tetapi itu bukan supaya kita diselamatkan. Kita sudah ditangkap oleh Kristus. Sudah dipegang Kristus. Sekarang kita diminta untuk, karena kita sudah mengenal yang keselamatan yang itu, ayo sekarang kita mengejar untuk berbuat apa yang menyenangkan Tuhan. Setuju gak? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu kita sudah diberkati, kita sudah dijamin. Sebagai bentuk balasannya, ya kita melakukan apa yang Dia inginkan, Dia kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, kalau kita hidup rindu mengenal Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menikmati kehidupan ini dengan standar Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh Roh Tuhan sendiri. Begitu banyak orang ketika mereka tahu Tuhan itu ada, tetapi tidak memilih untuk mengenal Dia secara sungguh-sungguh, akhirnya bukan isi hatinya ini tidak diisi oleh Tuhan, tapi diisi oleh keinginannya sendiri. Nah, itu benar-benar saya yakin itu adalah suatu perkara yang sia-sia, tragedi, ya. Mau bagaimanapun juga kita ini ciptaannya Tuhan, setuju ya? Memang Tuhan sudah ciptakan kita ini agar ada bagian dari diri kita ini yang tidak bisa digantikan kecuali oleh Tuhan sendiri. Mau kita ganti dengan uang, mau kita ganti dengan pesta pora, mau kita ganti dengan hawa nafsu, mau kita ganti dengan jabatan, gak akan bisa memuaskan kita. Justru semakin kita melakukan kejahatan, kita ingin melakukan kejahatan yang lebih lagi. Tetapi kalau kita mengenal Allah, maka apa yang kosong dalam diri kita akan terpenuhi semuanya. Amin. Mungkin apa yang saya sampaikan seperti klise yang sering kita dengar. Memang pada akhirnya pilihannya ada pada kita. Kita mau sungguh mencoba melakukannya, mengenal Allah sungguh-sungguh, atau kita mau lebih memilih mengikuti keinginan kita sendiri. Kita bisa membedakannya. Bagaimana kita ketika mengenal Allah, hati kita, hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia. Kita yakin bagaimana harus menjalani hidup ini, apapun kondisinya. Biarlah pengalaman-pengalaman yang kita baca melalui firman Tuhan, pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, itu tidak hanya berhenti di dalam kehidupan mereka yang kita baca.
marilah kita juga mengalami pengalaman itu sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Cerita hidup kita pun menarik untuk ditulis, asalkan kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita hidup untuk terus mengenal Tuhan. Kiranya itu menjadi alasan kita ketika kita datang beribadah, ketika kita mau belajar di dalam sekolah minggu, dan juga ketika kita berada di dalam kebaktian jam doa ini.